Gracia Dwinata Maulani Putri adalah salah satu siswi di Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 7 Tangerang. Di sekolahnya, Gracia merupakan salah satu siswi yang berprestasi di bidang akademis. Gracia yang baru berusia 12 tahun ini tidak hanya berprestasi di bidang akademis saja, ia juga punya bakat seni yang di atas rata-rata anak-anak seusianya. Bakat seni yang dimilikinya adalah di bidang seni tari. Gracia memang punya bakat tari yang ia tekuni sejak bangku sekolah dasar. Namun, bukan seni tari bergaya modern yang ditekuni Gracia, melainkan tarian tradisional dari beragam daerah di Indonesia. Saya itu suka dari tari ini tuh dari sejak kecil gitu. Nah, sedang mama saya juga lagi dukung saya untuk berkarakter gitu dari tari. Nah, saya itu suka banget sama tari tradisional. Jadinya saya ingin banget ngembangin tari saya ke seluruh Indonesia. Biarin Indonesia itu kelihatan sekali dengan kekayaan keragaman budayanya. Pilihannya pada tarian tradisional karena Gracia merasa apa yang dilakukannya dapat membentuk karakter menjadi lebih baik. Tari tradisional punya gerakan unik yang menjadi daya tarik untuk terus menari tradisional. Karena tari tradisional itu sangat menarik dan unik, makanya saya mengikutinya. Karena saya ingin sekali menarikan tari itu dan berkembang di Indonesia. Kayak gerakannya itu unik gitu. Saya lebih suka gitu gerakannya dengan caranya musik modernnya. Untuk mengasah bakat tarinya, Gracia bergabung dengan Sanggar Tari Nitura SMPN 7 Tangerang. Di sanggar ini, Gracia bersama teman-teman satu sekolahnya mempelajari tari topeng Tangerang. Awalnya, Gracia sempat kesulitan dalam mempelajari seni tari topeng. Ada beberapa gerakan tari per bait yang sulit untuk dihafalkan, sebab gerakan tari ini mengandung 4 unsur kebudayaan yang berbeda. Pernah sih susah pas lagi gerakannya pernah susah, tapi sekarang mungkin kalau udah lancar gitu udah bisa. Susahnya pas lagi pertama kali belajar, itu cuma sehari suruh hafalin berapa bait gitu, jadinya susah. Sebagai pecinta dunia tari, Gracia tidak pernah menjadikan kesulitan yang dihadapinya sebagai batu sandungan. Justru ia merasa kesulitan menjadi sebuah tantangan yang harus segera ditaklukkan, sekaligus menjadi motivasi untuk menari topeng dengan sempurna. Di sini menjadi satu kesatuan yang indah, bukan menjadi sebuah perpecahan, tapi menjadi ini loh kekuatan Kota Tangerang dari berbagai macam etnik. Dengan penduduk multietnis, Kota Tangerang menjadi sebuah wilayah dengan karakteristik multikultural. Berbagai kebudayaan hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati antar kebudayaan yang hidup di kota ini.
Kemajemukan Kota Tangerang menghasilkan sebuah kesenian. Kesenian yang mewakili beragam kebudayaan Tangerang sejak ratusan tahun lalu. Kesenian yang dihasilkan adalah sebuah tari yang diberi nama Tari Topeng Tangerang. Kini, Tari Topeng Tangerang tengah dipelajari oleh pegiat seni dan para pelajar di Tangerang. Salah satunya Sanggar Tari Tradisional Nitura SMPN 7 Tangerang. Sanggar ini mempelajari tari topeng Tangerang agar anak-anak yang mempelajari tari ini mempunyai kecintaan dan bangga terhadap budaya yang dimiliki Indonesia. Dengan mencintai tari Nusantara, anak-anak lebih bangga menjadi bangsa Indonesia yang tentunya kaya sekali dengan budaya Nusantaranya. Untuk tari modern dance, anak-anak bisa berlatih dari YouTube, itu sangat mudah. Siapapun bisa belajar, tapi kalau tari Nusantara itu memiliki norma-norma yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Tidak boleh dilanggar gitu. Tari Topeng Tangerang terdiri dari 4 unsur kebudayaan, yakni budaya Betawi, Sunda, Jawa, dan Tionghoa. Keempat unsur kebudayaan ini disatukan ke dalam setiap alunan musik dan gerakan di setiap bait Tari Topeng Tangerang. Gerakan tari menggambarkan kemajemukan dan keindahan yang dimiliki Kota Tangerang. Dengan beduk Pandeglang, silat Banten, di situ ada unsur Bantennya. Kemudian di adegan kedua yang gerakannya sangat lembut, itu menggambarkan keindahan, kehalusan taman-taman Kota Tangerang dengan masyarakatnya yang berhati jujur, akhlakul karimah. Nah, digambarkan gerakan Putri Cina dengan kehalusan Sunda di situ. Kemudian Jawa yang di sini yang dimaksud memang tidak ada, mana sih gerakan Jawa yang halus seperti tari serimpi, bukan itu maksudnya, tapi unsur yang dijadikan satu kesatuan, yaitu yang kelihatan sekali dari musik Cirebonannya. Bahkan topengnya juga masih gabungan antara Cirebon dan Sunda gitu. Selain menggambarkan kemajemukan Kota Tangerang, tari topeng juga tersirat sebuah makna. Bahwa Kota Tangerang terbuka dengan berbagai kebudayaan yang datang dan berkembang. Yang ingin disampaikan adalah bahwa masyarakat Kota Tangerang sangat welcome ya dengan adanya berbagai daerah yang datang ke Tangerang, yang tentunya di sini menjadi satu kesatuan yang indah. Bukan menjadi sebuah perpecahan, tapi menjadi ini loh kekuatan Kota Tangerang dari berbagai macam etnik gitu. Yang tentunya dalam satu wadah yaitu Kota Tangerang yang akhlakul karimah. Tari topeng dipentaskan dengan alunan musik dari keempat unsur kebudayaan. Selain itu, tari topeng juga dilengkapi dengan topeng dan selendang di setiap pementasannya. Tari Topeng Tangerang bisa dimainkan oleh semua kalangan. Namun, harus dimainkan berpasang-pasangan. Meski dapat dimainkan siapa saja, namun tari ini memiliki kesulitan tersendiri bagi para pemula. Kalau untuk seorang penari pemula, terutama SMP, apalagi SD, properti topeng itu tingkatan tinggi untuk penari topeng. Tidak semua orang bisa menarikan topeng dengan sempurna atau indah gitu ya. Karena harus melihat karakter topeng itu sendiri pertama. Yang kedua harus menguasai gerak secara detail dulu sehingga nanti akan timbul penjiwaan. Kisah berbeda dilakoni Apang Asmara. Nasib salah satu identitas budaya musik Tangerang Selatan kini ada di tangannya. Berupaya meneruskannya agar tetap lestari di masa mendatang. Didorong oleh rasa kecintaan saya terhadap
seni budaya Sunda, kecintaan saya terhadap kesundaannya gitu kan, yang ada di Tangsel ini, yang notabene yang itu tadi. Alat musik calung merupakan kesenian yang lahir dari tanah Sunda. Bagi warga Sunda, calung memiliki arti dari kata cacah melulung yang artinya dipukul berbunyi nyaring. Awalnya, alat musik ini digunakan untuk mengiringi upacara adat. Namun pada perkembangannya, calung juga digunakan untuk menghibur masyarakat. Pada perkembangannya, musik calung menyebar di kawasan Jawa Barat, termasuk di kawasan Serpong yang dahulunya merupakan wilayah administratif Jawa Barat sebelum pemekaran menjadi Provinsi Banten. Alat musik calung terbuat dari bambu. Namun untuk membuat alat musik ini tidak bisa menggunakan sembarang bambu. Calung itu terbuat dari bambu ya, bambu khusus ya, kalau dibilang bambu khusus karena bambu hitam ya, bambu hitam yang tumbuhnya itu ya seperti apa di area yang bersih gitu. Jadi bukan di hutan belantara seperti biasanya, karena apa? Dia lebih bunyinya itu lebih nyaring ketimbang yang tumbuh liar gitu. Kalau tumbuh liar kan biasanya itu mengandung air terlalu banyak. Pada perkembangannya, musik calung kerap terpinggirkan dari alat musik lainnya. Terlebih, perkembangan teknologi digital mempermudah masyarakat untuk merangkai nada. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Apang Asmara. Seorang yang memiliki darah seni Sunda dan penduduk asli Serpong ini memilih untuk tetap melestarikan calung di era digital. Apang mau melestarikan alat musik calung hingga saat ini karena kecintaannya dengan kesenian tanah Sunda. Didorong oleh rasa kecintaan ya, kecintaan saya terhadap seni budaya Sunda, kecintaan saya terhadap kesundaannya gitu kan, yang ada di Tangsel ini, yang notabene yang itu tadi, bahwa Sunda di Serpong itu seperti tidak diperhatikan gitu kan. Jadi saya sangat miris, maka dari itu saya mencoba untuk mengembangkan kembali gitu kan, membangkitkan kembali, mengenalkan kembali kepada generasi muda supaya lebih gitu kan, ya minimal mereka itu tahu, mereka itu sudah mengenal gitu kan. Sebagai alat musik tradisional, calung semakin tergerus zaman. Hari ke hari semakin sedikit orang yang mau melestarikan calung, terlebih di luar kawasan Jawa Barat. Apang merasakan bagaimana sulitnya melestarikan calung saat ini. Luar biasa sebetulnya tingkat kesulitan, karena dengan fasilitas yang sekarang anak-anak yang notabene ya banyak dengan gadget, bermain di gadget gitu kan. Jadi ya sangat-sangat sulit ya. Terus ya mungkin dengan dengan sedikit demi sedikit, tidak kita juga tidak memaksakan dengan harus langsung jadi gitu kan. Jadi minimal kita pengenalan dahulu, terus kita penalkan dan terus kenalkan. Jadi jangan sampai kita istilahnya habis putus gitu aja gitu kan. Kita terus berjuang.
Namun langkah Apang dalam melestarikan calung di Jawa Barat mulai dilirik oleh generasi-generasi muda. Tak jarang, Apang dan sanggar seninya tampil di pentas-pentas yang digagas anak-anak muda. Tidak hanya itu, banyak juga anak-anak muda yang sudah mau mempelajari cara bermain calung yang dianggap tak modern. Kalau latihan udah langsung kencang baik, pelan-pelan baik lah. Jadi harapannya ke depan itu bisa lebih berkembang lagi dan bisa diterima oleh generasi sekarang. Khususnya di Serpong, ya umumnya di Tangerang Selatan gitu. Kesenian khas tanah Sunda, alat musik tradisional calung sudah jarang ditemui di setiap pagelaran kebudayaan. Untuk itu, alat musik tradisional calung harus dilestarikan. Dalam melestarikan calung, tidak hanya menyentuh salah satu golongan yang dianggap bisa bermain alat musik tradisional khas Sunda ini. Semua kalangan harus tersentuh, karena dalam melestarikan alat musik, semua pihak harus terlibat. Calung memanglah sebuah alat musik, namun calung bisa digunakan sebagai sarana belajar di sekolah. Dan dengan dijadikannya sebagai sarana belajar, calung bisa tetap digunakan dan dilestarikan. Ya sebetulnya memang target seperti itu, karena yang saya inginkan itu calung ini sebagai sarana untuk edukasi. Itu anak-anak sekolah dasar ya, pendidikan masih sekolah dasar, maka dari itu saya berharap kepada pihak-pihak terkait gitu kan, dari pihak maupun dari pihak dari pendidikan gitu kan, ataupun dari dinas-dinas pariwisata itu bisa mengakomodir gitu kan, bahwa kesenian ini harus bisa dikembangkan di sekolah-sekolah dasar gitu. Ya masih bisa dipakai, dan saya tidak berharap calung berkembang di Tangerang Selatan. Karena tadi Jawa Barat, kalau calung berkembang di Tangerang Selatan, sampai kapanpun Tangerang Selatan sudahnya tidak punya kesenian. Saya harap para pecalung yang Tangerang Selatan ciptakan tarian atau calung-calung Tangerang Selatan, bukan ngekor ke Jawa Barat. Harapan saya jangan dipakai lagi. Kalau dipakai itu seumur umur sampai kiamat, nggak punya kita kesenian Sunda Tangerang Selatan. Kami dari WSTD itu harus mempersiapkan bagaimana menciptakan tarian Sunda, bukan ngekor, bukan punya orang. Itu lebih baik kata saya. Sebagai alat musik warisan tanah Sunda, calung memang terus berupaya dilestarikan. Namun perkembangan zaman tidak bisa dielakkan. Untuk itu, calung diharapkan dapat berkembang dan mengikuti perkembangan zaman agar mudah diterima masyarakat. Jadi harapannya ke depan itu bisa lebih berkembang lagi dan bisa diterima oleh generasi sekarang. Khususnya di Serpong, ya umumnya di Tangerang Selatan gitu. Punya biar calung dikenal sama banyak orang, terus bisa dimainkan lagi di zaman sekarang ini. Hal penting lainnya agar calung bisa terus lestari adalah jaminan hidup para pemainnya. Jaminan kesejahteraan serta kehidupan yang baik menjadi salah satu kunci dalam melestarikan seni. Harapan kami dari Kelurahan Serpong, pertama, orang-orang yang bergelut di seniman, khususnya di pelestarian calung ini, dapat hidup dengan baik, sejahtera, dan budayanya dapat dikenal di se-Kota Tangerang Selatan. Karena memang Kota Tangerang Selatan ini identik dengan Betawinya. Padahal Kota Tangerang Selatan juga ada etnis Sundanya di Kelurahan Serpong atau Kecamatan Serpong ini. Sebenarnya sih saya belum ngeliat ke situ dulu. Yang penting ngebudayain aja dulu. Sengaja kita ikut aja dulu. Kalau ibaratkan ya
dikasih honor berarti rezeki, ya alhamdulillah saya terima. Kadang ada yang ngambil, kadang ya ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Meski bukan kesenian tradisional resmi, namun alat musik calung sudah melekat di hati warga Tangerang Selatan. Meski begitu, pelestari calung harus bisa berinovasi agar seni yang menjadi identitas ini tidak ditinggalkan masyarakat.